Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalian berada dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan untuk sekolah, dan tentunya nikmat untuk tetap mau belajar. Nah, untuk itu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pelajaran. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih. Semoga dengan berdoa tadi memberikan kelancaran dalam belajar kita, mempermudah kita dalam mempelajari ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Sebelumnya akan Bapak absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Tidak ada? Tidak semua ya? Alhamdulillah. Berarti kalian diberikan sehat, alhamdulillah. Kalau sudah diberikan kesehatan seperti ini, ingat, sebagai manusia, kita tidak boleh berhenti. Kita harus tetap belajar. Karena apa? Untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia, di akhirat, maupun dunia akhirat, kita harus belajar. Tanpa ilmu, tidak akan mungkin kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, untuk itu, mari kita harus tetap belajar, kita wujudkan masyarakat yang maju, negara yang maju. Nah, selanjutnya kita kemarin sudah membahas masalah tentang dasar negara dan tentang rapat BPUPKI maupun BPKI dengan keadaan di masa lalu yang apa-apa serba apa adanya. Nah, sekarang kita sudah berada di sebuah kelas yang cukup nyaman. Nah, coba dicek. Semalam hujan itu ada yang bocor enggak? Tidak ada kan? Alhamdulillah. Meja kursi semuanya nyaman ya. Tidak ada yang rapuh. Nah, itu bagian dari fasilitas negara yang kita gunakan untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian kita hari ini yaitu membahas norma dan keadilan. Nah, norma dan keadilan. Apa sih norma dan keadilan? Kita akan mengetahuinya nanti saat pembelajaran. Atau mungkin sudah ada yang pernah membaca di waktu SD? Kalau memang sudah pernah membaca, berarti kita nanti tinggal melancarkan saja. Tinggal memperdalam materi yang akan kita bahas. Nah, kemudian pembelajaran hari ini itu tujuannya apa? Tujuannya yaitu setelah mengamati video, peserta didik dapat menghargai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian, setelah mengamati tayangan video, peserta didik dapat mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian, setelah diskusi, peserta didik dapat menelaah dan menganalisis pengertian norma ataupun jenis-jenis norma. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu menampilkan sikap perilaku sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Itu untuk tujuan pembelajaran. Penilaiannya bagaimana, Pak? Nah, ini penilaiannya. Penilaiannya ada 3. Yang pertama, sikap. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan.
Nilai sikap diambil dari mana? Dari penilaian diri, kemudian observasi terhadap sikap kalian selama diskusi, selama pembelajaran, keaktifan kalian, itu juga akan dinilai. Kemudian pengetahuan, jelas. Kalau pengetahuan nanti kita akan tes tertulis. Kemudian keterampilan, yaitu penyusunan tugas yang ada di LKPD. Itu nanti adalah 3 penilaian yang dilakukan saat pembelajaran ini. Kemudian, apa kegiatan kita? Nah, kegiatan kita hari ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, nanti tes pengetahuan awal. Jadi, sebelum nanti kita menyimak video, nanti akan saya berikan soal-soal terkait dengan pengetahuan awal kalian. Tenang saja, untuk tes awal ini tidak dinilai, sehingga sesuaikan dengan pengetahuan awal kalian. Yang kedua, nanti menyimak video pembelajaran ya. Nanti akan video sebuah kejadian yang cukup viral di media sosial. Yang ketiga, yaitu diskusi. Setelah video itu nanti kalian mendiskusikan secara berkelompok. Nanti kita bentuk juga kelompoknya. Nah, kemudian setelah diskusi, masing-masing kelompok nanti presentasi. Setelah presentasi, nanti kita menyimpulkan bersama-sama. Oke, itu untuk tujuan, untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Oke, selanjutnya ini, atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada. Alhamdulillah. Selanjutnya ini soal untuk kemampuan awal. Nanti ini dikerjakan masing-masing satu, bukan secara berkelompok. Ini sudah saya berikan untuk satu-satu ya. Satu-satu semuanya harus dapat. Ada yang belum dapat? Ada ya? Oke. Nanti kalau sudah selesai, boleh dibawa ke depan, ditaruh ke depan. Butuh waktu berapa menit? Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Silakan. Sepengetahuan kalian saja, tidak perlu kalian contek-mencontek, sesuai pengetahuan kalian saja. Ya. Kalau sudah sesuai pengetahuan, supaya nanti saya mengetahui kemampuan kalian di dalam pengetahuan seperti apa. Sudah 15 menit? Silahkan dikumpulkan. Di sini ya, silakan. Ya. Oke, selanjutnya kita akan menyimak video. Di dalam video ini nanti ada sebuah kejadian. Tentunya tidak di sekitar kita. Kalau dilihat dari logatnya itu bukan orang Jawa, ya. Kita tidak boleh rasis, pokoknya itu orang Indonesia karena berbahasa Indonesia. Yang ini cukup viral di media sosial. Nanti silahkan diamati. Ada apa perilakunya, terutama perilakunya tolong diamati seperti apa. Nanti kita bahas. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth.
Saya tidak ada masalah. Tidak ada yang memerintah sampah yang tidak ada. Oke, itu tadi adalah video tentang sebuah kejadian yang viral. Nah, oke, saya ingin tahu pendapat dari Rina. Silahkan Rina. Orang marah-marah. Oke, satu orang marah-marah. Dua, coba Ana. Bernada keras saat berbicara. Oke. Yang ketiga, apa? Andi. Tanggung jawab, bagus sekali. Tanggung jawab. Kok bisa tanggung jawab? Oh ya, seorang suami yang membela istrinya. Bagus, itu memang sebuah tanggung jawab. Yang berikutnya siapa? Sabar. Siapa yang sabar? Pak polisinya sabar menasihati ibu. Oke, bagus. Yang ketiga, yang berikutnya apa lagi? Apa? Pelanggaran lalu lintas. Kok bisa pelanggaran lalu lintas? Mengendarai sepeda motor tidak memakai helm. Wah, cerdas sekali. Oke. Berarti kita bedakan di dalam video tadi ada yang perbuatan yang tidak seharusnya dan ada perbuatan yang seharusnya. Kok bisa seperti itu? Contoh, orang marah-marah tadi, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kemudian suami bertanggung jawab pada istrinya, boleh atau tidak? Boleh sekali. Polisi sabar boleh nggak? Boleh. Kemudian membentak-bentak orang lain boleh nggak? Tidak boleh. Kok bisa ada sebuah sikap? Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh? Kok bisa? Karena apa? Karena apa, Ica? Oh ya, karena ada sebuah aturan atau pedoman dalam bertingkah laku. Cerdas sekali, Ica. Ya, memang di dalam masyarakat ini, di dalam kehidupan kita bermasyarakat itu ada pedomannya. Ya, pedoman bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, pedoman bermasyarakat itu apa saja aturannya atau ketentuan-ketentuannya. Oke, kita akan membahas itu dan selanjutnya nanti kalian membuat sebuah kelompok. Sekarang berarti dibuat kelompok, masing-masing kelompok 4 siswa. Jadi di sini ada 5 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Dibedakan ya, mejanya tolong dibedakan antar kelompok ini biar saling berdiskusi ya. Kelompok 1 bagian sini, kelompok 2 bagian sini, kelompok 3 bagian sini, kelompok 4 sana, kelompok 5 sana. Itu ya, sesuai dengan meja di sini aja. Jadi tinggal menggeser meja ya, di belakangnya atau sampingnya ya, biar cepat. Ya, masing-masing kelompok 4, depan belakang, depan belakang, depan belakang dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, ada yang ganjil, enggak apa-apa. Yang penting tidak melebihi dari 5 siswa. Oke, ini Bapak sudah menyiapkan LKPD apa yang perlu kalian bahas nantinya di dalam pencarian atau di dalam pembelajaran hari ini. Nih, masing-masing kelompok saya sudah Bapak siapkan. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Terakhir, ini untuk kelompok 5. Oke, masing-masing di dalam LKPD itu sudah ada apa yang harus kalian cari, dan tentunya ada sebuah soal cerita. Silahkan itu dianalisis peraturan mana yang ada di dalam soal cerita tersebut. Ya, itu nanti masing-masing kelompok memaparkan hasil kelompoknya di depan, ya, depan sini.
Nanti semuanya maju saja, jadi semuanya bisa berbicara kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, minta waktu berapa menit? Berapa menit? 20 menit. Oke, 20 menit silahkan berdiskusi. Kalau ada sesuatu hal yang belum jelas tentang LKPD yang sudah Bapak sampaikan, bisa ditanyakan. Oke, masing-masing kelompok nanti mempresentasikan. Sudah 20 menit ya. Berarti sudah selesai ya. Siapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silahkan. Kelompok 2. Kelompok 2 presentasi di sini 4 siswa ya. Semuanya maju ke sini. Ya, silahkan maju ke depan. Silahkan sampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah memaparkan tentang pengertian norma, macam-macam norma, dan analisis bagian dari soal cerita. Oke, nanti kita bandingkan. Ya, yuk, silahkan dari kelompok 3. Ya, kelompok 3 maju ke depan. Silahkan. Yang lainnya tolong dicermati. Kalau ada pertanyaan yang disampaikan oleh teman kalian, nanti kalian boleh bertanya setelah teman kalian atau kelompok yang lain presentasi, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3 sudah selesai. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, ini semua kelompok sudah maju ke depan. Ya, berarti materinya sudah disampaikan oleh dari masing-masing kelompok. Ada yang belum jelas? Atau masih bingung? Oh ya, kalau masih bingung, kita coba cek seberapa paham kalian. Oke, ini gambar apa? Gambar apa? Kalau dari seragamnya berarti masih pelajar SMP. Ya, ada putih dan celananya biru. Kalau seperti itu pelaksanaan norma, apakah ada pelanggaran? Linda coba. Oh ya, pelanggaran hukum. Ya, kok bisa menjadi pelanggaran hukum? Coba Ica. Karena 1, siswa SMP tidak boleh mengendarai sepeda motor karena belum mempunyai SIM. Yang kedua, Tony, apa? Boncengan bertiga. Wah, ya ini sepeda motor kalau seperti itu tidak boleh ya. Boncengan bertiga. Apalagi ini anak SMP semua, boncengan bertiga. Tidak boleh. Nah, apakah pernah kalian melakukan seperti ini? Ayo. Pernah? Waduh, ini hati-hati ya. Jangan sampai kalian melakukan. Nah, ini adalah pelanggaran norma hukum.
Kemudian, nih. Kalau ini, gambar apa? Gambar? Gambar? Orang sholat, ya, cerdas sekali. Ini gambar orang sholat berarti pelaksanaan dari norma agama, ya. Ini pelaksanaan dari norma agama. Ini adalah gambar dari norma agama. Ini kalau bisa kita kalau sholat berjamaah ya, dengan kalau yang laki-laki usahakan ke masjid. Ini norma agama. Nah, ada yang masih belum jelas. Ica apa? Masih belum ada pertanyaan? Perbedaan. Oke, perbedaan dari macam-macam norma. Ya. Coba Nata. Ya. Apa perbedaannya? Sumber peraturan. Ya, bagus sekali. Memang sumber peraturannya berbeda-beda. Ada tambahan? Andi. Oh iya, cerdas. Sanksinya bagi pelanggaran. Kalau melanggar norma ada sanksinya. Oke, nih kalau Bapak sampaikan seperti ini. Nah, ini adalah perbedaan norma-norma. Nih, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Kalau norma agama sumber peraturannya dari Tuhan, norma kesopanan, pergaulan masyarakat, norma kesusilaan, hati nurani, norma hukum, badan resmi atau pemerintah. Sanksi bagi pelanggarnya apa? Kalau norma agama tentunya sanksinya dosa. Kalau kesopanan dikucilkan. Kalau kesusilaan rasa bersalah. Kalau hukum denda atau penjara. Penjara ini nanti masing-masing ya. Tergantung tingkatannya. Mau berapa tahun itu nanti sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, ada pertanyaan? Minta dijelaskan tentang norma-norma. Oke lah, kalau memang nah nih saya sampaikan kalau penjelasan norma-norma. Nah, kalau norma sendiri itu adalah peraturan tentang tingkah laku manusia. Dalam apa? Pergaulan hidup yang berlaku untuk semuanya. Semua manusia yang hidup bermasyarakat itu ada aturannya dan normanya. Jadi pedoman kita dalam bertingkah laku, ya, pedoman kita dalam bertingkah laku. Kemudian dijabarkan ada norma agama, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan, ada norma hukum sesuai dengan aturan tentang tingkah lakunya. Nih, tadi sudah disampaikan, yaitu ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Tadi sudah disampaikan ya. Nah, norma agama itu tadi sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Di mana wahyu Tuhan itu? Di dalam kitab suci. Di dalam kitab suci. Kalau Islam dengan Al-Quran. Ya, kemudian kalau agama lain dengan kitab sucinya masing-masing. Itu norma agama. Nah, ini contohnya. Ini kita harus bersama. Kalau kalian di rumah bisa baca Quran bareng-bareng atau saling menyimak. Ini norma agama. Norma kesopanan yaitu yang berhubungan dengan pergaulan manusia, hubungan antara manusia ya, antara kita dengan orang lain. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Norma kesopanan itu di setiap masyarakat itu berbeda-beda masyarakatnya. Ya. Mungkin kalian di sini tidak baik, tetapi di masyarakat yang lain baik. Saya contohkan, saya pernah mendapatkan cerita. Kalau kita sedang dinasihati orang tua, kalau di sekitar kita, berhubung kita di daerah Jawa, itu kita sampaikan,
kalau kita sedang dinasihati orang tua, bagaimana posisi kita? Yaitu merunduk. Ya, tetapi ternyata apa? Di daerah lain itu ada. Kalau dinasihati itu harus melihat orang yang menasihati. Nah, itu dijadikan pedoman di masyarakat lain. Jadi, bekal kalian di kehidupan mendatang, dalam artian di masa depan kalian, siapa tahu kalian besok merantau, bekerja di wilayah orang, atau di masyarakat, atau daerah lain, silahkan pelajari norma kesopanan di daerah tersebut. Nih, contohnya, kalau di masyarakat kita, kalau salim ya dengan orang tua, jangan ditempelkan di pipi atau jangan ditempelkan di jidat, tetapi tangan dari ayah ibu kita dicium ya, bukan ditempelkan di pipi atau jidat. Apapun keadaan orang tua kita harus menghormati beliau. Berikutnya, ini adalah norma kesusilaan, yaitu tentang bisikan kalbu atau peraturan tentang hati nurani. Ya, yang dilakukan itu sesuai hati nurani kalian atau enggak? Ya, itu masing-masing orang bisa merasakan. Contoh, ya, jujur itu baik atau enggak? Baik atau enggak? Baik. Kalau bohong, enggak baik. Nah, kemudian tanggung jawab. Nah, oke, itu adalah tentang kesusilaan. Ini contohnya. Kemudian norma hukum, yaitu peraturan tentang tingkah laku manusia. Nah, peraturan tentang tingkah laku manusia yang sumbernya dari pemerintah. Ya, sumbernya dari pemerintah. Bukan dari lembaga-lembaga yang tidak resmi, tetapi sumbernya dari pemerintah. Dan ini mengikat semua masyarakat. Bagi pelanggarnya ada sanksinya. Bisa berupa denda ataupun berupa penjara. Tadi sudah disampaikan. Nah, ini adalah contoh. Nih kalau kalian sedang berada di jalan raya, kalau ada lampu merah, ini berhentinya di belakang garis marka ya. Yang berada di garis marka itu sudah taat pada peraturan. Ini tapi kalau kalian sudah mengendarai sepeda motor dan sudah mempunyai SIM. Kalau belum mempunyai SIM, tidak boleh kalian berada di jalan raya. Oke, itu ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan? Bagaimana? Hukuman mati. Ya, hukuman mati itu salah satu dari sanksi pelanggaran di dalam peraturan hukum. Ini kalau sudah pelanggarannya sangat berat sekali, itu memang ada hukuman mati. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan? Masih ada? Tidak ada. Oke, cerdas sekali. Berarti ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan? Ana mau menyimpulkan? Oke, silakan kesimpulkan Ana. Ya, cerdas sekali. Ana menyimpulkan norma adalah peraturan tentang tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Tony ingin menyampaikan? Ya, Tony menyampaikan macam-macam norma, ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Nah, kemudian ada lagi Rizka. Ya, yang membedakan adalah sumber dan sanksinya. Oke, cerdas sekali. Nah, itu terkait dengan pembelajaran hari ini. Ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menyimpulkan lagi? Tidak ada ya, kalian adalah siswa-siswa cerdas. Selanjutnya,
yaitu kita mereview apakah tujuan pembelajaran kita tercapai atau tidak. Tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajarannya ini. Nah, kita tadi sudah mengamati tayangan video. Nah, di masing-masing masyarakat mempunyai norma yang berbeda-beda. Ya, kita harus saling menghargai. Kemudian dapat mematuhi norma. Nah, setelah ini tolong kalian benar-benar taat pada norma. Kalau ada orang yang berbicara, kita harus mendengarkan, itu contohnya. Berikutnya adalah kita bisa menelaah dan menganalisis. Tadi sudah di dalam diskusi, menganalisis dan menelaah tentang norma. Dan yang berikutnya, setelah pembelajaran ini, saya harapkan kalian mempunyai sikap sesuai dengan norma. Nah, itu tujuan pembelajaran. Alhamdulillah kita tercapai ya. Kemudian kita terkait dengan evaluasi. Ini sudah PowerPoint-nya, kemudian kita evaluasi. Nah, tadi sudah pembelajaran, saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang norma dan macam-macam norma atau jenis-jenis norma. Nih, silahkan nanti dikerjakan satu-satu ya. Nih, untuk meja depan, belakang. Ini untuk mengukur kemampuan kalian. Untuk mengukur kemampuan kalian, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan di depan. Butuh waktu berapa menit? Berapa menit? 20. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan terkait mungkin pemahaman soal dan sebagainya. Sudah 20 menit, sudah selesai ya. Silahkan kumpulkan depan. Ya, silahkan kumpulkan semuanya. Ya, sudah terkumpul semuanya. Alhamdulillah, semoga kalian mendapatkan ilmu di hari ini. Selanjutnya, saya ingin tahu, selama pembelajaran ini, apa yang kalian rasakan? Saya ingin menanyakan pada siswa yang paling pojok itu, kelihatannya dari tadi sangat antusias. Ya, coba Dek Rizka. Gimana Rizka? Menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Berarti kalian bersemangat dalam belajar PPKN. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Besok diputarkan video lagi. Oh, siap. Sip. Ada lagi? Ya, terima kasih. Penjelasannya pas. Oke. Ini suasana dari pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kedepannya kita juga tetap akan tetap menyenangkan. Selanjutnya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Saya ingin Dek Rizka yang memimpin doa. Silakan Dek Rizka. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, pembelajaran saya akhiri. Banyak salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.